Saya seorang melankolik yang selama ini bekerja di belakang meja. Tapi saya sekarang terpaksa kerja di marketing, dan dalam melakukan marketing ini, energi saya terasa lebih banyak keluar daripada kerja biasa di belakang meja. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku ingin membahas nih dan ingin membacakan nih pertanyaan dari sahabat sales di kolom komentar YouTube. Nah, langsung aja yuk kita bacakan dan kita langsung aja tanya ke Coach Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini ada pertanyaan nih Coach dari sahabat sales nih Coach. Dari Hendra Vincent 3711. Aku langsung bacain aja Coach ya. Pak, mau tanya dong, saya seorang melankolik yang selama ini bekerja di belakang meja. Tapi saya sekarang terpaksa kerja di marketing, dan dalam melakukan marketing ini, energi saya terasa lebih banyak keluar daripada kerja biasa di belakang meja. Dan kekurangan tipe melankolik lainnya yang berkecambuk. Nah, bagaimana ya Coach cara mengatasi hal ini? Terima kasih, gitu Coach. Gimana tuh Coach? Yang pertama, dalam dunia penjualan nggak ada istilah. Buat kita ya, manusia itu bukan kotak, bukan bulat, bukan segitiga gitu. Manusia bisa menjadi apapun yang mereka mau. Ya, nah kalau saya mempercayai bahwa setiap orang bisa di bidang apapun, bukan karena dia apa dan apa. Hanya mungkin begini ya, kalau melankolik itu apa sih kelebihannya? Perasa gitu kali ya. Coba saya cek dulu ya. Saya juga nggak tahu melankolik itu apa. Kita Nah, ini kebetulan nih. Saya melakukan riset ya, saya langsung melakukan riset di Hello Sehat. Ya, melankolik itu memiliki karakteristik ada orangnya sensitif. Ya, sensitif. Sensitif itu kan berarti artinya dia mau menjaga perasaan orang. Kalau dia mau menjaga perasaan orang, kalau saran saya, kalau mau jadi sales yang bagus adalah kita fokus pada kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Jadi kalau kelebihan kita adalah tentang sensitif, mendingan kita fokus ke bagian sensitifnya itu. Contohnya Coach. Misal contoh, saya tahu bahwa orang kalau beli barang salah, dia merasa ditipu. Iya. Betul nggak? Nah, oleh sebab itu karena saya sensitif, saya memastikan bahwa bercerita, Bu, saya ini adalah orang yang sangat sensitif banget. Kalau saya jualan barang dan barang itu nggak berguna buat Ibu, saya pun juga merasa berdosa. Misalkan kayak gitu kan? Dan gak enak juga. Gak enak. Nah, itu berarti sensitif. Yang kedua, kelebihan orang melankolis adalah dia tipenya oh bukan, cuma sensitif aja. Baper nggak sih? Ya sensitif. Nah, kelebihan orang sensitif yang saya baca adalah satu, dia orang yang kreatif. Berarti bagus dong. Bagus juga. Cara ngomongnya, cara bicaranya supaya bisa masuk fleksibel kepada orangnya, betul nggak? Berkembang juga gitu ya Coach. Nah, kebanyakan kalau orang-orang selalu mengajarkan, misalkan contoh nih, Vika suruh jadi gue, ya nggak bisa, Vika. Iya. Nggak bisa. Karena yang harus saya lakukan adalah kelebihan Vika apa, itu yang dipakai kelebihan Vika. Jangan jadi kelebihan Vika. Jadi Vika itu istilahnya belajar teknik selling untuk memakai dengan gayanya Vika, bukan gayanya saya. Iya. Nah, gayanya Vika itulah yang dicocokin kelebihannya. Nah, kayak gitu ya. Iya. Nah, itu contoh. Jadi kalau pemikiran kreatif berarti apa? Kita cari ide nih, gimana cara ngedeketin customer, gimana cara ngomongnya, cara bicaranya, cari ide yang berbeda. Yang kedua, loyal. Loyal, oke. Setia. Bagus dong. Bagus. Ya kalau ke customer berarti kan artinya dia setia sama pekerjaannya, dia setia sama tuh customer, dia setia, rajin deketin dan sebagainya. Berarti bagus dong. Bagus. Ketiga, melankolik itu adalah orang yang perencanaannya bagus. Oh, keren dong. Keren Coach. Bener dong? Iya. Ya enggak? Banyak sales yang nggak bisa bikin perencana dong. Iya, berarti sebelum jalan dia bikin apa? Planning. Listnya gitu ya. List dulu, tentukan target market siapa yang mau digarapin. Betul nggak? Nah, betul dulu listnya, betul nggak? Ya. Nah, berarti jadi itu kelebihannya melankolis. Ya memang ada kelemahannya ya. Memang salah satu kelemahannya adalah overthinking. Tapi buat saya kita fokus pada kelebihan kita bukan kekurangan kita. Kelebihan kita itulah yang kita manfaatkan ketika kita jualan. Kalau sensitif artinya apa? Ketika dia customer-nya ngomong kan dia perhatiin dong. Iya. Dia dengerin banget dong. Karena dia nggak mau melukai hati orang dong. Iya, betul, Coach. Dia jaga dong. Nah kalau saya yang ngomong, saya karena orang yang koleris kan tadi cuek-cuek aja, ceplos. Tapi kelemahannya apa? Suka orang bayangin sakit hati, betul nggak? Nah itu maksudnya. Nah artinya melankolis kan tidak akan membuat orang sakit hati, which is bagus dong. Nah berarti apa? Fokus saya adalah fokus pada kelebihan saya, malah saya sebagai pemimpin harus belajar kepada orang melankolis dong, benar nggak? Betul. Setiap orang punya kelebihan. Cuma itu kali ya Coach ya, kalau misalkan melankolis kan
agak baper gitu ya coach ya. Jadi mungkin kalau misalkan ditolak customer kayak enggak dulu deh, apaan produk kamu bla 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 segala macam. Mungkin kayak sakit hati juga kali ya coach ya. Atau Nah, balik lagi, makanya kata kuncinya kalau dalam penjualan harus ada yang namanya frame. Frame yang saya pakai ketika ditolak adalah frame-nya adalah bahwa wajar, namanya saya baru belajar. Jadi setiap saya ditolak ya bilang aja wajar, namanya saya baru belajar. Jadi kalau pertanyaannya setiap orang juga mengalami penolakan, bukan nggak mengalami penolakan. Nah, bahkan ya kayak sambil contoh, ketika saya misalnya ngajar, Mas Adi tahu banget tuh, kadang-kadang customer mintanya aneh-aneh tuh di lapangan tuh, suka beginilah, suka ngatur-ngatur begitu ya. Pernah ya protein apa ya Mas Adi ya? Yang ngatur-ngatur di lapangan kayak begini, kayak begitu. Wah, saya kesel banget tuh. Tapi pernah tuh di salah satu perusahaan multi level, kayak Mas Adi ya, perusahaan multi level waktu itu berangkat ke Bandung ya dia. Ya. Pokoknya ada satu produk multi level ya. Nah, jadi produk itu lucu. Jadi pas lagi ngajar, saya baru 1 jam ngajar, itu ibu-ibu semua. Waduh, komentar di belakang, diubah pelatihan saya di tengah jalan. Itu pernah bete saya tuh. Waduh, itu rasanya diubun-ubun di kepala saya, kesal gitu maksudnya ya. Jadi udah gitu Mas Adi yang dicolek-colek. Tolong dong bilangin mas bilangin mas ke coachnya. Dia omongin ke coachnya. Gue yang bingung di tengah jalan. Bayangin nggak? Jadi pelatihan yang gue rencanakan A to Z saat di lapangan, enggak lu gue ubah. Langsung gitu berarti. Bukan jadi A to Z, dari A kemana sebagai. Udah bener-bener materi gue nggak ke bawah. Jadi artinya nge-switch gitu aja. Nge-switchnya. Tapi kalau mama saya ditanya, saya sebagai orang itu kan pasti otomatis bete banget tuh saya tuh. Pasti. Wah, bete banget. Belum lagi kayak contoh di lapangan kadang-kadang ada situasi customernya bisa berbeda, situasinya bisa berubah. Belum lagi pelatihan kadang-kadang waktunya mepet-mepet jamnya. Belum lagi si Adi belum setting pasang ini pasang itu, mana orang sound systemnya nggak ada. Masih mending kalau acara di hotelnya dia. Kadang-kadang di corporate nggak begitu. Kadang-kadang di corporate kita standby itu bisa dibilang 15 menit sebelum pelatihan. Kadang-kadang karena dimintanya begitu. Ya kadang-kadang makanya kita ngerasa kalau di hotel mah Adi mah happy-happy aja, dia mah santai di hotel karena malamnya bisa setting dan sebagainya. Wah, kalau itu mah waduh. Dadakan semua. Dadakan, makanya yang harus saya lakukan apa? Sama Mas Adi. Jadi udah dibuat urutan. Makanya Adi bekerja based on urutan, kalau nggak berantakan tuh. Jadi urutan itu juga dibiasain karena memang situasinya nggak nyaman kok. Situasinya sangat tidak nyaman. Ada situasi yang dimana kita datang ke salah satu kantor dulu ya dia di daerah yang mejanya belum dirapiin, kita yang harus beresin meja ya dia lucu juga ada. Lu bayangin nggak? Udah datang nih ke lokasi, soundnya nggak ada, terus gimana tuh coach? projector belum ada, mejanya masih berantakan sama kursinya, dia yang setting. Padahal bukan pekerjaannya kita, bukan jobnya kita. Jadi banyak situasi-situasi yang kayak gitu. Belum lagi contoh, ketika pelatihan, mungkin kertasnya kurang atau apa, ada aja situasi-situasi yang tidak menyenangkan pasti ada. Cuman buat kita enjoy aja, dibuat enjoy aja. Kayak contoh kemarin di Makassar, udah di settingnya sama Adi nih bagusnya. Ternyata permainan gamenya pakai uang-uangan kan? Oh iya betul. Uangnya kurang, pusing kan dia. Dia bilang, Pak, uangnya kurang Pak. Ya udah kita atur, kita ngatur. Jadi artinya banyak banget fleksibel di lapangan yang harus kita lakukan. So pertanyaannya, kok saya nggak baper? Oh ditanya baper mah baper udah lewat. Tapi saya cuma menganggap bahwa tugas saya ketika mengajar memberikan yang terbaik, mereka harus dilayani sampai mereka puas. Apa nggak puas? Kadang-kadang juga ketika kita ngajar situasinya, banyak situasi nggak ini. Jadi artinya kita fokus adalah kelebihan kita, bukan fokus pada kekurangan kita masing-masing. Berarti harus pintar ngontrol diri juga gitu. Oh iya, iya. Jadi situasi nggak pernah situasi yang bisa dibilang enak-enak situasi pasti enak, situasi ada yang menyenangkan. Kayak contoh waktu kemarin kita pelatihan di daerah Cikarang ya dia, Cikarang. Panggungnya aja kalau diinjek tuh membal. Serem tuh coach. Wah bener, serem banget. Saya bilang ini nggak, udah gitu dengan santainya orang hotel saya bilang ini nggak bakal jebol. Dijawab nggak bakalan. Ya ampun. Kita ini udah deg-degan dong. Akhirnya sama Adi diatur gimana caranya flip chartnya ditaruh di atas tempat jeglokan. Artinya ketika kita jualan, kita lebih baik fokus kepada apa yang bisa kita lakukan, bukan fokus kepada apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau dia ngerasa capek karena dia berusaha berubah menjadi orang yang baru.
Betul. Dia nggak usah berubah menjadi orang baru. Dia tetap dirinya dia, nggak usah jadi berubah orang baru. Apa kelebihan dia, itu yang difokuskan. Sama kayak saya, kelebihan saya apa? Ya itu yang saya fokuskan. Ya kalau nggak ditanya, ya puyeng kali. Karena situasi bisa berubah, situasi bisa ya dinamis banget. Nggak nentu banget gitu ya, Coach, Nggak nentu situasional banget. Betul. Nah makanya tugas kita adalah sebagai sales, kita lebih baik menjadi orang fleksibel dan fokus pada kelebihan kita yang tadi sensitif. Iya. Kita frame kita adalah namanya baru belajar, santai aja. Dengan frame yang tepat, maka kita melayani customer juga menjadi lebih tepat. Itu aja mungkin yang saya sarankan. Enjoy aja gitu ya Coach ya. Oke, thank you banget nih buat Coach Arif yang sudah men-sharingkan. Jadi apapun itu nih ya, teman-teman mau melankolis, introvert, ambivert semuanya. Apapun namanya lah ya. Apapun itu sebenarnya bisa jago jualan gitu ya Coach ya. Asalkan kita fokus sama kelebihan kita aja gitu nih teman-teman semuanya. Nah, mungkin cukup seperti ini aja gitu ya Coach ya, pembahasan tentang melankolis nih dari sahabat sales. Gitu aja nih teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Ebooknya 3 teknik atasi keberatan. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini. Atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama. Tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Akhir kata dengan saya Vika dan saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye.